ke dunia untuk mencariku di saat terhilang. Engkau pasti tak akan pernah membiarkanku seorang diri di dalam setiap pergumulan.
Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di tengah-tengah kita hadir hamba Tuhan, Bapak Yodi bersama keluarga. Kami ucapkan selamat datang hamba Tuhan, Bapak Ameng bersama dengan kita. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Kita tidak mengurangi kesungguhan kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa itu. Mari kita akan mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami boleh menikmati Allah itu baik bagi kami. Semua yang terbaik Tuhan sudah berikan buat kami. Pagi hari ini biar kami boleh kembalikan ucapan syukur terima kasih kami pada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk beribadah padamu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Semua yang siap memuji Tuhan mari katakan amin, haleluya. Pagi hari ini mari terima sukacita surga itu melimpah dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita tidak mengurangi kita untuk memuji dan menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari rasakan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangat, yes Tuhan, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Berterima sukacita surga. Glory, haleluya. Kami mau terima Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kita sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Yesus ada. Oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Ku bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Sejumpa kita bangkit lagi. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semangat mata semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga.
kita surga nyata penuhiku. Haleluya, glory, haleluya. Saudara menikmati sukacita pagi hari ini. Apapun keadaanmu tidak akan mengurangi sukacitamu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita besar. Kuasanya membangkitkan kehidupanmu. Kuasanya merubahkan kehidupanmu. Haleluya. Membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita Membangkitkan, kuasanya membangkitkan. membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Dengan sangkakala berpuji. Kala berpuji. Tanda panggilan dari seluruh bumi, Dan dengan suara sangkakala berpuji. Tuhan, kami dengar panggilan. Haleluya. Oh, dari seluruh bumi, dan dengan suara mari bangkit. bangkitlah hai tentara Tuhan, Kenakan senjatamu. gunakan Senjata minyak baru. minyak Baru telah dicurahkan. Gejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan kuasanya membangkitkan. Membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita Membangkitkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita Membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi katakan, kuasanya atas
kita. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Semua yang Allah buat dalam kehidupan kita adalah yang terbaik buat kita. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan pernah berhenti untuk mengucap syukur pada Tuhan. Terlalu sangat baik Tuhan. Terlalu luar biasa Tuhan. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan katakan Dia tidak tinggalkan kita. Pagi hari ini saya boleh mau melihat tangan-tangannya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Mau berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Oh, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Datang pada Tuhan, bawa syukurmu kepada Tuhan pagi ini. Haleluya. Glory. Kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami mau datang padamu Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Mari kata datang pada Tuhan, bawa syukur kita. Kami mau datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa, katakan hanya Engkau di hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan untukmu Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Untuk Yesus berikan yang terindah. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami mau datang dengan syukur kami Tuhan. Mari katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku
menyenangkan. Mari senangkan Tuhanmu pagi ini. Yes Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami mau katakan hanya Engkau, tidak ada yang lain. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ini persembahan kami, persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa, oh Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku sejumlah kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan pagi ini. Hanya persembahanku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa kami erat di hadirat-Mu Tuhan. Hatiku bersembah bagi, Ya, ini hati kami Tuhan. jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawa kami erat di bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan hatiku persembahan bagi-Mu. jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman di dalam kasih. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, Hanya Engkau, Engkau hidupku. kami mau katakan Yesusku, Kau yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa ini persembahanku. Kau terindah, selamanya
Selamanya kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari senangkan Tuhan. Yesusku, Kau yang terindah, Yesusku, Kau yang termanis di hidupku. Ku mau senangkan hati-Mu, ku mau sukakan Engkau Tuhan. Ini persembahan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, biar kami Kau temukan setia Tuhan. Taat padamu Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, tiada yang lain, takkan tergantikan, takkan tergoyahkan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hatiku, Haleluya. hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Dengan kasih Kristus kami meminta Ibu Pendeta Feby Rambi akan berdoa buat kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu akan terus bekerja di dalam ibadah kami. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berikan tanah hati yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya segala bentuk roh-roh yang coba mengganggu kami, kami percaya sudah dikalahkan lewat kuasa pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya menyampaikan salam dulu dari Jemaat GPDI Philadelphia Dompu buat Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada di atas Bukit Simpasai Dompu. Bapak Ibu mau terima? Haleluya ya. Dari desa, ya. Puji Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan ini juga pada Bapak dan Ibu Gembala memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani ibadah pertama dalam pelayanan firman pagi ini. Kita sudah diberkati dengan pujian dan itu adalah saat kita memberkati Tuhan. Amin. Ya, makanya jangan lewatkan kesempatan sesi pertama ketika kita menyembah, memuji Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Siapa yang menyembah adalah saudara dan saya yang sudah ditebus. Amin. Orang yang belum ditebus nggak bisa menyembah Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Nggak ngonek. Ya, nggak ngonek. Siapa kamu? Gitu kan? Jadi saudara dan saya sudah ditebus oleh penebusan darahnya, kita dilayakkan ya, untuk memuji dan menyembah Dia. Dan kita mau bilang ya Aba, ya Ba. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, datanglah sebelum jam ibadah dimulai. Ya, menunggu waktu dimulai. Nah itu saudara, kita memberkati itu. Bukankah dalam sepekan ini Tuhan sudah sangat memberkati kita? Yang alami katakan amin. Haleluya. Ya. Dari pagi kita membuka mata, kita boleh, saya masih hidup. Ya kan? Saya juga bernafas tidak pakai oksigen, alat dan sebagainya. Saudara, Tuhan sudah bayar setiap hari. Sepekan lamanya. Ya, dalam bisnis saudara, rumah tangga, anak-anak juga menikmati pendidikan yang baik. Saatnya di hari Sabat, saudara ya, kita datang memberkati Tuhan. Allah puji Tuhan. Ya, WL membawa kita dalam sorak-sorai. Kita membawa korban syukur dengan senang, saudara. Haleluya ya. Kita membawa pujian dengan senang karena kita memberkati Tuhan melalui ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan. Jadi tidak ada yang rasa tertekan dan sebagainya. Kalau saudara masih merasakan, aduh saya banyak masalah. Hei, seminggu lamanya Tuhan sudah tolong kita. Kenapa kita datang masih dengan banyak beban? Tuhan tolong saya. Hais, alay. Ya, kalau orang Dompu bilang gitu. Ya, jadi kita manfaatkan luar biasa. Pada waktu pagi kita mau beribadah, siap. Kita menunggu. Begitu ibadah dimulai, saudara dan saya sudah ada dalam rumah Tuhan, siap memberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin ya. Jadi minggu depan, tidak ada yang lewat-lewat dari jam 7. Semua sudah standby untuk memberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kalau tepuk tangan dosa tanggung-tanggung. Puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pagi ini adalah karya Roh Kudus di dalam orang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan. This is Lord. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan sedikit isu-isu negatif tentang Yesus. Saudara, yang ini sudah beredar di media sosial oleh pengkhotbah-pengkhotbah dan sebagainya. Saya tidak sebut namanya, karena etika pembicara, saudara ya. Yang pertama, mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi manusia. Kekudusannya sudah nggak murni, nggak 100% ya, karena dia sudah menjadi manusia. Makanya Yesus ditempatkan di level kedua. Allah, Yesus, Roh Kudus. Itu kata mereka. Ya, jadi saudara, tolong perhatikan yang jelas, takutnya sepotong-sepotong saudara terima, itu katanya Pak Ameng, Yesus bukan Tuhan. Ini di luar yang ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menafsirkan Yesus sudah menjadi manusia. Jadi kekudusannya itu enggak lagi 100%. Tapi itu salah ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena 650 tahun atau 600 yang lalu sebelum Yesus datang, dia sudah dinubuatkan akan lahir seorang anak dan disebutkan apa? Bapa yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Dialah Yesus tuh. Saya menyangkal itu saudara ya. Kalau mereka mengatakan nanti saudara tiba-tiba nonton di media, di YouTube khotbah-khotbah itu, jadi Yesus itu bukan Tuhan, sudah pindah channel saja ya, daripada saudara disesatkan. Yang kedua, Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Ini kata mereka, saudara ya. Saya klarifikasi lagi.
Inilah tugas kita sebagai gembala, saudara, untuk menjaga kawanan domba. Makanya kita nonton yang gitu-gitu untuk juga melihat. Karena sekarang banyak pendeta, banyak pengkhotbah, tetapi mereka itu tidak semuanya gembala. Amin. Saudara bisa senang kepada pembicara-pembicara yang ada di media sosial, nggak apa-apa. Tapi mereka bukan gembala, saudara. Amin. Tuh, kok bisa? Ya. Tugas gembala itu ada 3. Dia menjaga. Menjaga apa? Menjaga kawanan domba. Supaya tidak diterkam oleh serigala. Ya, Yesus bilang pada waktu dia akan naik surga, aku menempatkan kamu semua di tengah-tengah serigala. Jadi saudara dan saya dikelilingi serigala. Ya, serigala itu apa? Firman Tuhan bilang, dia berbulu domba tetapi kontennya serigala. Menarik hati. Ya, tapi isinya serigala, dan itulah tugas kami gembala-gembala untuk menjaga. Ya, kalau kami nonton tayangan itu, kami betul-betul memperhatikan apa yang dia. Oh, ini dia omong, gitu ya. Jadi kami catat dan kami sampaikan kepada jemaat. Kedua, memelihara. Ya, dari lahir sampai dipanggil Tuhan, tugas kami memelihara. Baik jasmani saudara, rohani saudara, bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, merawat, saudara. Nah, ini merawat ini nggak bisa jauh ya. Bagaimana saya merawat domba jauh, sudah nggak bisa. Kedekatan emosional, bahkan bersentuh fisik, saudara. Ini, saudara. Itu 3 tugas kami sebagai gembala: menjaga, memelihara, dan merawat. Saudara sakit tiba-tiba, saudara telepon kami ada. Bahkan pada waktu COVID sudah dibilang positif ya, sudah dibilang positif, sudah. Jemaat telepon, kami harus ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin domba, ini sudah sakit-sakitan biar dia mati saja. Tidak, saudara ya. Kami harus peluk dia. Kuat om, kuat, yakin Tuhan pasti tolong. Gitu saudara. Karena kami hidup ini buat Tuhan, mati adalah untung. Ya. Jadi hidup diberkati, mati lebih untung lagi, saudara. Jadi banyak pembicara-pembicara di sana itu hanya sebatas pendeta. Dibilang pendeta itu karena kita pakai Sanskerta bahasa pandito ya. Nah, kita kalau Eropa bilang pastor. Tapi sebatas pembicara, dia hanya bisa khotbah. Tapi dia bukan gembala. Sebagai gembala kami harus menjaga saudara, memelihara saudara, merawat saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Jadi tetap setia saudara ya. Jangan favorit saudara di pengkhotbah sana, saudara abaikan gembala, Bapak Ibu gembala. Jangan saudara ya. Dialah yang merawat, menjaga, memelihara. Nah, tadi saya sampaikan, Yesus itu adalah manusia yang menjadi Tuhan, kata mereka saudara ya. Kenapa? Karena mereka beranggapan ketika Yesus keluar dari sungai, ketika dia dibaptis, Allah berkata, inilah anak yang berkenan gitu ya. Nah, pada waktu itu Yesus dinobatkan jadi Allah, kata mereka saudara ya. Tapi firman Tuhan berkata, ada banyak ayat yang mengungkap Yesuslah. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat satu tema yang sangat kuat, saya bilang, bagaimana kita bisa mengakui Yesus. Kalau ada orang yang bertanya, ya, dan pertanyaan itu ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Ya, amin. Saya berdoa sekali lagi supaya semua angkat tangan, karena ada yang belum angkat tangan. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan? Haleluya. Nah, masalahnya, apakah saudara percaya itu karena saudara, saya adalah orang Kristen? Pastilah Yesus Tuhan. Atau karena Roh Kudus yang mengungkapkan dari hati saudara, saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Jangan jawab. Nanti habis sesi khotbah ini,
saudara akan menjawab, oh, saya mengaku Yesus Tuhan karena saya hanya tahu Yesus Tuhan. Atau itu betul-betul keluar dari kehidupan saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita baca ya sekarang. Mari silakan. Oh, ibu ya. Biasanya bapak di sini, saya lihat kok ada bapak. Kita baca ya. Ayat yang apa itu? Ya. Kita akan melihat dulu, saya mundur sedikit. Matius pasal 25 ayat 32 ya, sebelum kita akan masuk ke ini. Biasa saya pendahuluan dulu ya, saudara. Sedikit saja, karena kita dibatasi untuk sesi pertama. Matius 25 ayat yang ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa, ya, tidak ada terkecuali. Semua bangsa itu bicara tentang manusia. Terus? Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ya, ada pemisahan seorang dari seorang. Apa kategorinya? Sama seperti gembala memisahkan domba dari Ya, kambing. sama seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Terus? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Domba di sebelah kanan itu tanda penghargaan ya. Tanda penempatan yang khusus, penghargaan. Terus? Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, sekarang nanti akan baca terus di rumah kelanjutan. Jadi manusia di dunia ini dibagi dua, saudara ya. Gambarnya, saya tidak mengatakan kita ini kambing, ya. Tidak enak dikatakan saya kambing, tapi kalau dimakan enak, saudara ya. Ada domba, ada kambing. Nah, domba penempatannya di kanan, kambing di kiri. Kalau saudara nanti baca terus kemana dua ini, saudara bisa baca. Ya. Itu Tuhan menempatkan manusia di dunia ini ada kambing, ada domba. Satu pada kekekalan, satu pada kebinasaan. Ya. Nah, dari kambing dan domba, saya akan mengambil dombanya saja. Saya tidak akan bicara dengan kambing, karena kambing ini digambarkan nanti akan masuk dalam kebinasaan. Ya, nah, kita akan bicara tentang dombanya. Firman Tuhan berkata, berikut kita akan melihat Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kita tidak membaca, tapi saudara akan melihat ini adalah peristiwa 5 darah bijak, 5 darah yang kurang bijak. Ini domba. Ya. Di antara domba itu kita bicara orang-orang percaya, ada yang bijak, ada yang tidak bijak. Bedanya apa Pak Pendeta? Yang bijak itu sementara menantikan sang mempelai datang, sementara menantikan yang ditunggu-tunggu, dia tetap mempersiapkan pelita yang terus menyala karena ada persediaan minyak. Sementara yang tidak bijak dikatakan dia punya pelita menyala tetapi nggak punya persediaan. Perhatikan, tidak punya persediaan yang cukup. Sama-sama punya pelita. Mereka sama-sama menantikan datangnya Sang Kristus. Ya, jadi saudara dan saya sekarang adalah sebagai wanita-wanita. Cuma saya nggak tahu apakah saudara ada di bijak, apakah saudara ada di tidak bijak. Bagaimana nanti intinya firman Tuhan ini supaya kita semua ada di antara wanita yang bijak. Karena apa? Kita juga sedang menantikan pertemuan mata dengan mata, muka dengan muka kepada mempelai pria surga. Saya membaca chattingan seorang Kristen, seorang pastor. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Saya tidak menanggapi. Ayat itu ditujukan bagi saudara dan saya yang tidak siap. Ya?
Pencuri datang, dia membinasakanmu. Tapi kalau saudara dan saya siap, kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tapi kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Terdengar itu bunyi alu-alu gedubak gitu ya. Terdengar, oh mempelai datang. Saudara dan saya, kalau kita siap, kedatangan Tuhan tidak seperti kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, rindu ya. Kita rindu, aduh kapan ya, gitu ya. Bukan kedatangan Yesus seperti pencuri. Saudara ya, kita melihat, kita akan tahu apakah pelita saya tetap menyala dengan persediaan yang cukup sampai kita bertemu dengan yang kita tunggu, saudara. Bagaimana supaya api ini terus menyala, saudara ya? Karena kita tidak tahu, kedatangan Tuhan memang ditulis di dalam Alkitab, tanda-tandanya, saudara. Ini untungnya kita punya Alkitab, saudara ya. Apalagi saya sudah sampaikan, makanan jemaat akhir zaman adalah kitab nubuatan yang akan digenapi, yaitu kitab Wahyu. Kenapa Pak Pendeta? Jaminannya ada di Wahyu 1 ayat 3. Kalau saudara dan saya makan makanan yang tepat pada waktu, mengerti kitab Wahyu, apa yang akan terjadi, dan saudara dan saya siap untuk itu, saudara dan saya akan berbahagia. Amin. Karena firman Tuhan bilang gitu, Wahyu 1 ayat 3, makarios, bahasa dompunya saudara. Makarios itu kebahagiaan yang tidak dapat disamakan dengan ketika saudara dapat mobil, cuan yang banyak. Gak bisa. Itu bahasa surga, bahasa Yunani. Makarios itu kebahagiaan luar biasa. Saudara tidak akan mudah menyalahkan Tuhan kalau saudara sedang mengalami kegagalan dan sebagainya. Saudara tidak mudah mundur kalau saudara menghadapi hambatan. Saudara tetap bersuka cita. Para pelayan-pelayan kalian tetap semangat melayani Tuhan, walaupun saat itu engkau sedang mengalami satu kegalauan yang kuat. Kenapa? Makarios. Kenapa bisa? Karena saudara mengetahui apa yang akan terjadi dan saudara sudah siap untuk menghadapinya. Itulah kitab nubuatan dan penggenapan. Itu makanan gereja akhir zaman. Bukan saya menina-bobokan saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan melipat gandakan berkatnya. Walaupun itu yang sekarang disampaikan oleh pembicara-pembicara di sana, saudara. Tapi sebagai gembala, kami harus memberi makan tepat pada waktunya, saudara. Amin. Kita melihat pengakuan kita, Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan, akan berdampak bagi hidup kita, akan kelihatan. Ya. Nah, kelihatannya seperti apa? Kita melihat. Kelihatannya seperti apa? Lanjut. Kita baca ayatnya. 1 Korintus pasal 12 pertama, ayat ketiga kita. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Ayat yang ketiga kita ya. Ayat yang ketiga. Saya jujur dapat ini saudara ya, ketika mengikuti ibadah pria pagi, doa pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu, dorong suaminya ikut doa pagi ya. Ya, karena firman Tuhan bilang, diberkatilah pria yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu jangan khawatir. Kalau suami-suami Anda takut akan Tuhan, mengalir itu berkat. Amin. Kan firman Tuhan bilang, Daud memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah Daud ya, tetapi Daud diberikan kemenangan. Ya. Sabtu ya, setiap Sabtu ya. Ya, Sabtu ya, Sabtu Pak. Seminggu sekali lah. Ya. Koko, sana ke gereja. Amin. Ya. Luar biasa. Nah, saya mendapatkan ayat ini. Bapak Gembala mengajak kita membaca satu pasal. Kita baca ya, silakan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya, dan nggak mungkin ya. Roh Kudus itu nggak mungkin akan bilang terkutuklah Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Gila ya kalau saya bilang, wih, Ameng kamu gila, Ameng kamu bodoh. Ah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Saya mengatakan diri saya gitu. Jadi Roh Kudus juga nggak mungkin ya. Dia akan bicara Yesus itu terkutuk. Nah, terus yang bagian yang ketiga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini ya, jadi kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Apakah pengakuan kita itu lahir karena Roh Kudus ada dalam hidup saya dan hidup saudara? Kita melihat buktinya, saudara ya. Saya mengaku Yesus adalah, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan nabi yang disamakan dengan nabi-nabi yang ada di dunia, tetapi dia adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka saudara dan saya harus mengakui karya penebusannya. Amin. Dia datang sebagai manusia, dia rela mati bagi saudara dan saya, dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Mau tidak mau saudara harus percaya. Ketika saudara dan saya percaya paket keselamatan dari Tuhan, maka saudara, kita tidak akan meremehkan penebusan Tuhan. Amin. Kita akan menjunjung tinggi korban penebusan. Dengan cara apa? Serius ikut Tuhan, saudara. Jangan gampangkan ikut Tuhan. Jangan mau-maunya sendiri beribadah. Jangan mau-maunya sendiri hidup ini, saudara. Ya, karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan mudah salahkan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen, ya, berpolemik satu dengan yang lain. Yesus yang disalahkan, saudara. Sudah nggak melayani, mundur dari pelayanan, minta izin, ya. 2 minggu sebelum kami kemari, malam-malam ada seorang ibu lah ya, nelpon ke istri saya, Gembala Didom, tante, boleh saya serahkan pelayanan ini? Saya sudah nggak kuat, tante, saya nggak kuat. Bagaimana percaya Yesus adalah Tuhan, baru mendapat tekanan dari keluarga, sudah menyerahkan pelayanan, sudah. Terlalu gampang. Ya, kita tinggikan karya penebusan Tuhan, karena dia bukan saja mati dan bangkit, dia sudah naik ke surga. Perhatikan, satu lagi nubuatan yang akan digenapi, dia akan datang kembali. Gak mudah salahkan Tuhan, gak mudah mundur, gak mudah kecewa, ya. Sudah tetap semangat karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Yuk pagi ini, siapa yang punya mental masih seperti itu? Ya, gampang, terlalu gampang mundur dari Tuhan, menomorkan sekian itu Tuhan. Kita koreksi lagi. Oh ya Pak Pendeta, berarti mulut saya menyatakan Yesus adalah Tuhan, bukan karena Roh Kudus ada dalam hidup saya. Biar Tuhan melawat kita pagi. Amin. Amin. Ya, benar-benar aku percaya Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus yang mengatakan itu dari hidup. Yang kedua, sudah kita melihat apakah perkataan itu keluar dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Prioritas, ya, prioritas hidup kita itu kemana? Tidak salah saudara berdagang, ya. Tidak salah saudara mengembangkan bisnis saudara. Tapi lihat ambisimu mengembangkan bisnis untuk apa? Ambisimu meraih gelar setinggi-tingginya untuk apa? Ambisimu mencapai kesuksesan untuk apa? Itu ya. Kita lihat. Saudara meraih, berambisi sampai melupakan jam-jam ibadah. Melupakan baca firman, melupakan bersekutu dengan Tuhan. Kemarin kami sampaikan di persekutuan youth, mengevaluasi apakah
media sosial selama ini, baik IG, Facebook, YouTube dan sebagainya, mengurangi kalian baca firman, bahkan tidak sempat baca firman. Tuhanmu bukan Yesus tetapi teknologi. Begini ya, kita bisa berambisi, kita boleh belajar yang banyak, dagang yang banyak saudara. Tapi lihat, kita baca ayatnya, kita baca. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus ya. Jadi kalau usaha dagangmu semakin meluas, diberkati, ingat hidup ini bagi Kristus. Apa contohnya Pak Gembala? Perhatikan karyawanmu. Sebanyak karyamu itu Tuhan titipkan. Amin ya. Tuhan titipkan. Ada saya mendengar kesaksian. Satu perusahaan besar, hanya satu anak Tuhan saudara. Hanya satu, nggak sebanding. Kalau dibuat aklamasi, kalah lah ini. Tapi Tuhan izinkan dia menempati posisi yang cukup. Dari satu ini bisa memberkati. Berapa karyawan Anda di perusahaan? Tuhan titipkan kepada saudara. Amin. Jangan hanya menggaji mereka. Sadar, Tuhan menitipkan bisnis itu kepada saudara. Apa buktinya Pak Pendeta? Lihat saja penciptaan. Apakah Adam dan Hawa punya andil menciptakan bumi ini? Semua sudah lengkap, baru Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Ini Adam, ini Hawa. Kelola ini, kembangkan. Saudara. Jadi yakin apapun bisnis saudara, apapun gelar saudara, itu titipan tuh. Kita hidup bagi, ingat ya, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan saudara, itu Tuhan titip. Siapa lagi? Mitra bisnis. Senang kan kalau punya mitra? Coba bayangkan, saudara punya perusahaan tapi nggak punya mitra. Nggak punya distributor, aduh saudara payah ya. Saudara akan mendapatkan barang-barang yang mahal. Bagaimana untuk menjualnya lebih mahal lagi. Itu Tuhan titipkan. Amin. Ada satu jemaat ketika sales datang, ketika distributor dari pusat datang ya, dia tidak lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, hidup bagi Kristus. Ini prioritas kelihatan sekarang. Apakah pengakuan saya Yesus adalah Tuhan hanya keluar dari mulut atau Roh Kudus yang mengatakan dari dalam hidupku? Perhatikan prioritas hidup. Apakah hidupku bagi Kristus? Kalau itu terjadi saudara, saudara dan saya mati lebih untung lagi. Kita lanjut ayatnya. Dan mati adalah keuntungan. Gak ada hukum dunia mati untung. Betul? Kenapa? Karena diwarnai dengan tangisan sudah. Ya, ada untung nangis sudah. Tapi firman Tuhan berkata pagi, kalau selama hidup saudara dan saya bagi Kristus, gelar saudara banyak, pakai untuk memuliakan. Bisnis saudara berkembang, pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara berambisi, kembangkan usaha. Ya, satu tujuan, supaya nama Yesus dapat saya beritakan. Itu prioritas. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga adalah ketaatan dan penyerahan. Saudara tentu akan memilih mana pasukan yang menarik, ya? Antara dua ini. Maka saudara pilih yang ini. Oh, saya pilih yang ini, saudara. Enak dilihat, betul? Karena dia Tapi kalau komandannya lihat dia dipecat, saudara. Kenapa? Nggak boleh senyum. Nah, pasukan istana
Inggris harus seperti itu. Padahal ini bagus, Pak Pendeta. Nggak boleh. Kita akan firman. Nggak ada yang enak, taat. Amin. Nggak ada yang enak. Ketika kita taat akan firman. Tapi itulah yang benar. Jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Taat. Ya. Taat akan. Apa yang Bapak Gembala sampaikan dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan untuk kita melakukan. Taat. Haleluya. Itu membuktikan bahwa perkataan saya Yesus adalah Tuhan benar-benar Roh Kudus yang dari dalam. Haleluya. Kita nggak mudah menjadi jemaat yang berontak-berontak, maunya sendiri. Melayani. Tadi ya, sudah saya sampaikan dari pertama, bagaimana kita menghargakan pengorbanan Yesus. Ya. Yang kedua, prioritas. Di perusahaan saudara menjadi berkat. Gelar-gelar saudara menjadi berkat. Anak-anak muda, kalian harus kerja keras, belajar keras. Supaya apa? Nilai kalian bagus. Ya. Kalau IP-nya 2, nggak ada orang tanya, ih apa rahasianya ya kamu dapat IP 2? Ya kan? Anak-anak muda di sini mahasiswa. Nah, kalau IP kamu 3,5, 3,7, 4, banyak teman-teman akan tanya, mantap kamu. Apa jawab kalian? Ya, semua karena Yesus yang menolong saya. Betul kan? Amin. Kalau kalian tidak belajar bagus, nilainya anjlok, jelek, tak ada akan orang nanya apa rahasianya. Hidup bagi Kristus. Yang ketiga, taat. Dan penyerahan hidup kita pada Tuhan. Yuk kita baca ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Lukas 6 ayat. Lukas pasal 6 ayat 46. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah loh, ini ya. Kenapa kamu berseru? Yesus adalah Tuhan. Tuhan, ini kan menuju kepada Yesus kan? Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang beri. Biarlah pagi, Roh Kudus memampukan. Ya, kalau itu keluar dari hati hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, gaya hidup kita akan berubah karena kita menomorsatukan pengorbanan Yesus yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Saudara beribadah dengan ibadah yang kualitas, saudara ya. Tidak hanya datang ke gereja, tetapi saudara punya target, saya harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan asal dilewati saudara, tetapi dilawat oleh Tuhan, amin. Itu kejar dalam ibadah saudara. Itu ibadah yang kualitas. Saya tidak mau beribadah pagi ini asal datang. Saya mau bertemu dengan Tuhan dalam firman. Contohkan tadi ya, ayat yang saya dapatkan pagi ini dari ikut doa pagi. Terima kasih. Dia mengoreksi hidup saya. Saya sekarang tidak asal mengatakan Yesus Tuhan tanpa disertai dengan kualitas hidup. Kalau saudara datang dari rumah punya kerinduan itu, Tuhan jawab. Amin. Tuhan jawab. Jangan asal kita datang ke gereja supaya Tuhan berkati saya. Datang ke Gunung Kawi, kami punya perusahaan di Gunung Kawi. Tapi saya mau bertemu sama Tuhan. Biar Tuhan memberikan apa yang Tuhan tahu kebutuhan. Haleluya. Kejar ibadah yang berkualitas. Karena kita menjunjung tinggi korban penebusan Tuhan. Haleluya.
Silakan pemain musik. Pagi ini kita terima kasih Tuhan. Dialah memperbaharui ya, saudara dan saya. Tidak lagi asal mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi pagi hari ini kiranya Roh Kudus menolong perkataan itu keluar dari kehidupan saudara dan saya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara diberkati, saudara ingat bagi itu Tuhan. Bagaimana dengan berkat itu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Hidup yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, kerja yang berkualitas karena targetku untuk Tuhan. Berikan yang terbaik karyawan-karyawan, berikan yang terbaik supaya aku mendapatkan apresiasi dan aku bisa mengatakan semua karena Yesus. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, yang baik itu belum cukup sudah. Terus upgrade diri kita sudah. Dimanapun juga para pelayan hamba-hamba Tuhan, pekerja profesional, terus kita mengupgrade diri supaya apa? Kita bisa mewartakan semua karena Yesus. Tunggu saja kalau saudara dan saya mati, keuntungan kita sudah terima. Amin. Singer naikkan pujian. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sekali lagi. Roh yang hidup pulihkanku, engkaulah damaiku. Haleluya. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh Kita izinkan buka hati bagi Dia. Biar Roh Kudus membimbing saudara yang menyertaiku, yang menyertai. Mari bersama jemaat katakan haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, haleluya. Berserah penuh Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di apapun menyembah. Biarkan jemaat naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. buka hati bagi Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun dan kita akan melihat perubahan demi perubahan hidup kita. Haleluya. Dalam perusahaanmu, dalam karir, dalam sosial, karena semuanya bagi Tuhan. Sekali lagi jemaat naikkan pujian ini. Haleluya. Nikmati hidup yang berkualitas, perusahaan yang berkualitas, karir yang berkualitas. Saya jemput kita akan berdiri. Ku buka hati bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melawat setiap kami, menjadikan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Perusahaan yang berkualitas, karir yang berkualitas, hidup sosial yang berkualitas.
ibadah yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Sekali lagi, para pria, suami-suami, biar Roh Kudus ambil alih hidupmu. Para suami, buka hati jamahanmu. Para pria, suami-suami, biar Roh Kudus ambil alih pola pikir kita. Suami-suami, izinkan Roh Kudus memimpin rumah tanggamu sebagai kepala keluarga. Dia menjadikan rumah tangga yang berkualitas. Sekali lagi, para pria, para suami, kita nyanyikan bersama. Berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidup. Di altar para istri, wanita, amin. Izinkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Amin. Pernikahan yang berkualitas. Hidupmu sebagai wanita, sebagai istri, sebagai penolong yang berkualitas. Api yang tetap menyala. Haleluya. Sekali lagi, pemuda, remaja, anak-anak muda, izinkan Roh Kudus pimpin hidupmu. Anak muda, izinkan Roh Kudus pimpin hidupmu. Amin. Haleluya. Masa depanmu masa yang berkati. Sekolah, kuliahmu berkualitas. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Pelayanan saya kembalikan kepada Gembala. Hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu Kau ambil alih, Kau ambil alih Tuhan. Amin. Untuk jamahanmu berserah penuh. Amin. Kau ambil alih buka hati, izinkan Dia melawan, buka hati. Nanti hambanya Bapak Pendeta Yodi akan berdoa. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu
Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah menebus kehidupan kami, yang telah membebaskan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat ketebusan darah-Mu yang kudus. Kami boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hidup kami. Biar Roh Allah yang hidup itu terus berkarya di dalam hidup kami sepenuhnya ya Tuhan. Supaya Roh-Mu menguasai hidup kami. Supaya Roh-Mu menuntun langkah hidup kami. Agar supaya kami hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Karena kami menyadari kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Selain kami datang mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau pakai hidup kami sesuai dengan kasih karunia yang telah Engkau taruh dalam hidup kami. Untuk kami bersama-sama bergandengan tangan, untuk kami melayani dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat lawatan karya-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu menghidupkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai wujud terima kasih kepada kami kepadamu, biar Engkau terus nantiasa berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh hidup taat, kami boleh hidup setia, terus berserah diri di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi, setiap umat-umat-Mu yang telah hadir beribadah pagi hari ini. Engkau mengenal setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, dalam studi kami. Namun kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada pagi hari. Tuhan terus pakai dengan hikmat dan urapan yang selalu baru atas kehidupan hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada dalam rumah tangga. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan kami. Demikian juga ya Tuhan, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan lemah, ataupun mungkin yang sedang jauh ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa terulur dan menjamah setiap jemaat Tuhan yang sakit. Sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang jauh daripada Tuhan, dengan tali kasih kemurahan Tuhan, mereka boleh kembali datang kepada Tuhan bersama-sama dengan kami untuk terus setia bergandengan tangan mengiring dan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Demikian juga kami berdoa bagi kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa Tuhan juga terus jamah kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan, kesehatan terjadi atas kehidupan hamba-Mu, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami boleh pakai hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan. Demikian juga pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, di mana dalam hidup mereka di sepanjang minggu ini Tuhan telah tambahkan usia setahun lagi dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menambahkan usia setahun lagi dalam hidup kami, maka ada rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang besar, yang telah Tuhan persiapkan untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Sebab itu biarlah dengan bertambahnya usia kami, bertambah-tambah pula kesetiaan kami kepada Tuhan, bertambah-tambah pula kasih kami kepada Tuhan, dan ketaatan kami, sehingga hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan
yang pada minggu ini ya Tuhan sedang ya Tuhan mengalami pertambahan usia dalam pernikahan rumah tangga mereka. Haleluya. Kami percaya jikalau keluarga-keluarga ini ada sampai hari ini, semua karena kasih setia Tuhan yang telah mempersatukan dan yang telah memberkati hidup mereka. Sebab itu kami berdoa, biar terus nantiasa kekuatan Allah menjadi milik bagian keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang boleh berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga mereka boleh terus makin dipersatukan di dalam Tuhan, dan terus makin ya Tuhan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sehingga melalui kehidupan rumah tangga kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat, baik untuk kehidupan pribadi, untuk pasangan kami ya Tuhan, untuk anak-anak kami, untuk keluarga besar kami, bahkan untuk bagi banyak orang ya Tuhan. Demikian juga Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap persembahan yang telah dipersembahkan, yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan, baik setiap persembahan kasih, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, ataupun ya Tuhan persembahan misi, pelayanan dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami percaya, kami memberi karena kami menyadari segala sesuatunya datangnya daripada Tuhan. Dan kami memberi bukan dengan terpaksa, tetapi kami memberi dengan penuh sukacita, karena kami mengerti atas setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, lewat setiap apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami juga boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati juga ya Tuhan. Kami berdoa atas kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami berdoa baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada para menteri ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka sebagai alat-Mu ya Tuhan. Mereka adalah hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kemampuan dalam kehidupan ya Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai kepada seluruh jajaran menteri yang ada. Sehingga mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan bangsa ini dengan baik, dengan adil dan bijaksana ya Tuhan. Sebab itu Tuhan terus nantiasa berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan boleh terus nantiasa maju dan berkembang menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, Engkau juga terus berkati para anggota TNI, Polri ya Tuhan, yang terus nantiasa menjaga kedaulatan NKRI, yang terus menegakkan undang-undang ya Tuhan dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga berkati mereka dalam tugas pekerjaan yang ada. Tuhan terus nantiasa menolong memelihara hidup mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa sampai kepada pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota ya Tuhan, bahkan kecamatan, kelurahan, RT, RW sekalipun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, sehingga ya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa khususnya bagi pemerintahan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kami berdoa Tuhan terus berkati. Ketika Tuhan menetapkan kami ada di tempat ini, menjadi satu tanggung jawab iman kami di hadapan Tuhan, untuk terus berdoa, membawa daerah ini bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sebab itu Tuhan terus berkati, biar terus nantiasa kesejahteraan kota, kabupaten, provinsi Nusa Tenggara Barat ini terus bertambah-tambah. Bahkan keamanan boleh tetap terus terjaga. Bahkan lebih daripada itu kami rindukan, biarlah kiranya pintu kasih kemurahan Tuhan, hujan pertobatan, keselamatan terus terjadi ya Tuhan di daerah kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Sehingga kasih Tuhan yang besar, keselamatan yang Tuhan berikan juga menjadi milik bahagian kehidupan mereka. Terpuji-pujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menerjemahkan dan mempermanenkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup berkenan selalu di hadapannya. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara.
mungkin dalam rangka berlibur, selamat datang di Kota Mataram, atau Bapak Ibu Saudara memang baru pertama kali hadir dan rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami dan dapat dikembalikan untuk di follow up oleh gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian yang ada di gereja ini, Bapak Ibu dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah, pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua dan akan dilayani oleh Pendeta Jerome Lans dari GPDI Nganjuk, Jawa Timur dengan tema meninggikan salib Kristus Yesus. Dan pukul 9 juga ada ibadah pelnap di lantai 1. Hari Rabu pukul 6 sore kita akan kembali dalam ibadah doa puasa di gereja. Sudah cukup liburnya, libur minggu lalu. Minggu ini kita akan bangkit lagi, bersemangat lagi, baik secara jasmani maupun rohani. Akan diadakan ibadah doa puasa pukul 6 sore hari Rabu. Dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di gereja. Sore harinya pukul 5 ada ibadah kaum Hana di kediaman almarhumah Ibu Gembala, yaitu Jalan Subak 4 nomor 12. Sekali lagi saya sampaikan, pukul 5 sore hari Jumat ada ibadah kaum Hana. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kaum Hana? Yaitu para wanita yang sudah ditinggalkan lebih dahulu oleh pasangan hidupnya atau yang sudah hidup sendiri. Supaya tidak sendirian terus, mari bergabung dalam komunitas ini supaya nggak merasa kesepian, nggak merasa aduh kasihan sama diri sendiri. Tetapi kita punya komunitas untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Akan ada kesaksian yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah ibadah kaum Hana yang akan diadakan hari Jumat pukul 5 sore di kediaman almarhumah Ibu Gembala, Jalan Subak 4 nomor 12. Puji Tuhan, dan pukul 7 petang atau 19.00 masih di jam yang sama, di hari yang sama, maaf. Ada ibadah keluarga muda, dewasa muda di gereja lantai 1 yang akan dilayani oleh Pendeta Kawi Ardika dengan tema Problem Maker No, tetapi problem solver, yes. Apa itu artinya? Kita bukan menjadi orang yang membuat masalah, tetapi kita menjadi pemecah masalah di dalam rumah tangga dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan, dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja, dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan pukul 9 ibadah sekolah minggu di lantai 1. Beberapa informasi yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai Maranatha Fun Walk, yaitu kita akan berlibur tetapi berlibur yang sehat, tanggal 27 Juni 2025, pukul 5 pagi. Di situ ada tanggal merah, mari kita berlibur yang sehat, kita akan sama-sama jalan sehat. Titik kumpulnya yaitu di gereja, pukul 5 pagi kita akan berkumpul di sini tanggal 27 Juni hari Jumat itu. Dress code-nya yang lansia nuansa kuning, yang KMDM nuansa kaos biru tua, pemuda remaja nuansa kaos merah, dan sekolah minggu nuansa kaos hijau. Pendaftaran dapat melalui koordinator rayon bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam rayon-rayon yang ada di GPDI Maranatha Cakranegara. Dan bagi yang umum yang belum tergabung, Bapak Ibu Saudara dapat langsung ke pos pendaftaran di lantai 1, akan ada panitia yang melayani. Biaya kontribusinya yaitu hanya 25.000 per orang. Dapat apa? Bisa jadi dapat door prize, tapi yang pasti bisa dapat sehat, tenang, dapat konsumsi, dan ada sharing, healthy sharing. Jadi akan ada sharing-sharing kesehatan yang akan disampaikan oleh pakar kesehatan. Dan bendahara yaitu yang pertama Saudari Puhantania Putuhena, yang kedua Duitri Pebrihan Putuhena, dan batas pendaftaran tanggal 22 Juni 2025. Untuk kontak person bisa ke Bapak Henry Andreas atau Bapak Andre, ataupun kepada saya.
Dan dibuka kesempatan bagi jemaat yang rindu mendukung hal ini dalam bentuk persembahan bisa langsung berhubungan dengan tim bendahara kami. Puji Tuhan, dan persembahan ekstra kita pagi hari ini akan sepenuhnya diarahkan untuk kelengkapan ibadah. Dan satu berita duka, hari Selasa kemarin tanggal 10 Juni 2025 telah dipanggil Tuhan almarhum Chong Chuangi atau Bapak Charlie Pionir dalam usia 63 tahun. Jenazah telah diberangkatkan tanggal 12 Juni 2025 untuk dimakamkan di Yogyakarta. Kita berdoa kiranya Roh Kudus menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Dan di akhir ibadah kita akan berdoa untuk rencana keberangkatan Pendeta Yodi Rambi sekeluarga ke Balikpapan. Puji Tuhan, demikian warta jemaat yang cukup panjang ini, tetapi tidak apa-apa. Mari, sidang jemaat saya undang kita bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara, tadi telah disampaikan, kami rindu ada mobilisasi dari anak-anak, pemuda, remaja, keluarga muda, lansia, persekutuan anak, kita bergerak semua. Sebab kita rindu pada saat pengangkatan tidak ada satu yang tertinggal. Mobilisasi kita sungguh-sungguh, doa puasa, sungguh-sungguh terjadi satu kegerakan dan itu maunya Tuhan. Tuhan melipat gandakan pekerjaan rohnya sampai kepada anak-anak sehingga kita semua dalam satu persekutuan. Mari kita akan akhiri ibadah kita memohonkan doa berkat dari Allah dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam ibadah pada pagi hari ini, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Betapa rindu hati kami Tuhan untuk kuasa berkat ibadah, kuasa ibadah. Boleh kami terima sesaat Tuhan. Saat kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah berkat yang dari surga, berkat segala yang baik, boleh turun menyertai kehidupan kami. Pun kami berdoa, kami teringat buat perjalanan hamba-Mu sesaat. Akan melanjutkan perjalanan, Tuhan memberkati. Surabaya, Balikpapan, ke Kalimantan, Tuhan memberkati akan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita dadahkan tangan kita. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai kami sekalian, melindungi, biar sinar kemuliaan daripada Allah membentengi kami sekalian. Besok kami akan beraktivitas, kami akan bekerja berniaga, studi, dan perjalanan hamba-Mu juga sesaat. Tuhan menyertai kami sekalian saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.